Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvie Atiyah dengan NIM 035, mahasiswa semester 4 dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan memaparkan materi singkat selama 1 semester pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Dindin Ridwanuddin. Berikut ini penjelasan singkat mengenai materi yang sudah diajarkan selama 1 semester. Baik, untuk pembahasan pertama itu ada deskripsi kata benda. Nah, untuk definisinya sendiri, kata benda itu kata yang menyatakan nama, orang, tempat, hari libur, atau hari kerja. Menurut ahli Frank tahun 1972 menyatakan bahwa kata benda adalah salah satu hal penting dalam kemampuan berbicara. Jadi, ketika salah satu hal penting, maka semua orang itu harus memiliki kemampuan dalam berbicara, karena berbicara itu merupakan salah satu kegiatan keseharian kita dalam melakukan aktivitas, yaitu dengan melakukan berbicara. Terus karakteristik kata benda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bentuk. Bentuk itu segala kata yang mengandung imbuhan. Ada ke-an, pe-an, ke, pe, dan an. Untuk contohnya, misalnya ada cantik ditambahkan dengan keimbuhan ke di depannya dan an di belakangnya menjadi kecantikan. Terus ada lukis ditambahkan imbuhan pe di depannya menjadi pelukis. Terus ada kata benda makan ditambahkan imbuhan an di belakangnya menjadi makanan, dan seperti itu. Terus untuk karakteristik yang kedua itu ada kelompok kata. Kelompok kata itu kata yang diperluas dengan menambahkan kata sifat dan kata yang sebelum kata sifat. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya itu dalam satu kalimat itu kan pasti ada kata sifatnya. Nah, sebelum adanya kata sifat ini di depannya harus ditambahkan dengan kata yang. Contohnya, taman yang indah. Indah itu kata sifatnya, sedangkan sebelum kata sifat itu ditambahkan yang di depannya menjadi taman yang indah. Contohnya lagi ada kota yang bagus. Bagus itu kan merupakan kata sifat. Nah, sebelum bagusnya itu harus ada yangnya di depannya menjadi kota yang bagus. Nah, untuk karakteristik yang ketiga, yaitu karakteristik yang terakhir, itu ada subgolongan. Subgolongan yaitu kata ganti yang menduduki posisi kata benda dalam kalimat. Misalnya, Sylvie pergi ke kafe. Nah, Sylvie-nya dirubah menjadi ia pergi ke kafe. Jadi, ia itu merujuk kepada Sylvie-nya, kepada orang tersebut. Contoh lagi, dosen IPA mengajar Sylvie diubah menjadi dosen IPA mengajarnya. Nya-nya itu merujuk kepada Sylvie, merujuk kepada orang yang dimaksud, yaitu Sylvie. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan kata benda konkret dan kata benda abstrak. Bagaimana sih perbedaannya? Simpelnya kayak gini. Kalau kata benda konkret itu kata benda yang bisa terlihat, ada wujudnya dan bisa tertangkap oleh panca indera. Berbeda kalau kata benda abstrak. Kata benda abstrak itu dia itu tidak terwujud. Jadi nama-namanya itu keberadaannya tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Jadi dia itu ada nama bendanya tapi tidak terwujud dan tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya ide. Ide itu kan ada di pikiran. Kita tahu kata bendanya itu ide, tapi kita tidak bisa melihat bentuk ide itu seperti apa loh. Jadi nggak ada wujudnya gitu loh. Terus ada udara. Udara itu kan kata benda. Kita tahu ada udara, tapi kita nggak tahu kan bentuk udara itu seperti apa. Jadi tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya lagi ada ilmu. Ilmu itu kita tahu bahwa ilmu itu kata benda, tapi kita nggak tahu nih bentuk ilmu itu kayak gimana, wujudnya seperti apa. Karena kita tahu ilmu itu ya pengetahuan, seperti itu kan. Nah, kalau contoh kata benda konkret itu kan masih bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya ada buku. Ini buku merupakan kata benda dan masih bisa terlihat oleh panca indera. Oh, bahwa buku itu bentuknya kayak gini ya, bahwa buku itu bentuknya seperti ini ya. Contohnya lagi ada pulpen. Pulpen ini kata benda
dan wujudnya terlihat, bisa ditangkap oleh panca indera, sehingga kita itu tahu bahwa oh pulpen itu bentuknya seperti ini ya, kayak gitu. Selanjutnya materi kedua membahas mengenai identifikasi diri. Nah, identitas itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity yang artinya ciri, tanda, dan jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakan yang satu dengan yang lainnya. Menurut ahli Marsia tahun 1933 juga menyatakan bahwa identitas diri itu merupakan salah satu komponen penting yang menunjukkan identitas personal individu. Jadi intinya identitas itu salah satu hal yang membedakan satu individu dengan individu lainnya, karena kan setiap individu itu berbeda identitasnya, berbeda jati dirinya, berbeda latar belakangnya. Makanya identitas itu membedakan personal yang satu dengan personal yang lainnya. Di tahap MISD biasanya tahap yang paling sederhana untuk anak-anak udah bisa nih untuk mengenali dirinya sendiri, bisa mengetahui jati dirinya sendiri. Nah, itu biasanya dikenalkan dengan hal-hal yang sederhana seperti anak-anak seusia mereka itu memang seharusnya sudah bisa untuk menyebutkan dan menuliskan namanya sendiri. Gunanya untuk apa? Gunanya ketika berkenalan dengan teman sebayanya udah bisa menyebutkan namanya sendiri. Nah, selanjutnya ada karakteristik nama diri dan keluarga. Udah jelas ya, nama diri dan keluarga. Jadi maknanya itu kayak lebih mendalam, membahas mengenai diri sendiri, individu, dan juga kelompok atau keluarga. Biasanya itu membahas mengenai nilai-nilai yang dipegang, budaya, dan juga adat istiadat. Nah, di sini ada karakteristik keluarga. Yang pertama itu 2 orang lebih atau individu yang terikat oleh hubungan darah, pernikahan, atau adopsi. Jadi kalau hubungan darah itu ya kayak kakak dan adik. Terus kalau hubungan perkawinan ya seperti suami dan istri. Nah, karakteristik keluarga yang kedua yaitu anggota keluarga yang biasanya tinggal serumah, karena kan biasanya keluarga itu tinggal dalam satu rumah. Selanjutnya ketiga itu anggota keluarga yang saling berinteraksi dengan anggota lainnya dan memiliki peran masing-masing. Misalnya peran sebagai ayah, peran sebagai ibu, peran sebagai suami, istri, kemudian peran sebagai anak, peran sebagai kakak dan adik, seperti itu. Selanjutnya di sini ada status sosial. Status sosial itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada ascript status. Ascript status itu status sosial yang diperoleh tanpa melalui usaha dan kerja keras. Jadi status sosial ini diperoleh secara otomatis melalui keturunan. Contohnya misalnya seorang bangsawan memiliki anak, maka anak tersebut akan menjadi bangsawan juga tanpa dia perlu melakukan sebuah usaha, sebuah kerja keras, karena dia terlahir dari keluarga bangsawan dan memang keturunannya yaitu keturunan bangsawan. Jadi status ascript status itu yaitu status yang diperoleh tanpa adanya usaha dan kerja keras. Status yang kedua itu ada active status, yaitu status sosial yang diperoleh karena adanya usaha, kerja keras, dan juga proses melalui pendidikan atau pekerjaan. Misalnya untuk mendapatkan sarjana, mendapatkan gelar akademisnya, maka seseorang harus melakukan usaha, ada prosesnya juga dan ada kerja kerasnya. Melalui usaha dan proses itu, nantinya ketika seseorang menjadi sarjana dan mendapatkan gelar tersebut karena adanya usaha dan kerja keras tersebut. Misalnya yang tadinya orang tersebut belum melakukan usaha melalui pendidikan, yang tadinya namanya hanya Sylvie Atiyah, tapi ketika nantinya sudah melalui pendidikan itu untuk mendapatkan gelar sarjana, pasti kan ada yang dilalui prosesnya dan banyak usaha kerja kerasnya. Nah, nanti di akhir itu melalui kerja keras tersebut, nama itu di belakangnya ada gelar sarjananya, yaitu gelar akademisnya menjadi Sylvie Atiyah SPD. SPD-nya itu yaitu gelar akademis yang diperoleh karena adanya usaha, kerja keras, dan juga proses. Nah, status sosial yang ketiga itu ada assigned status. Assigned status itu status sosial yang diberikan masyarakat atas menghargai sebagai bentuk jasanya. Jadi status itu diberikan masyarakat kepada seseorang karena menghargai tanda jasa orang tersebut. Misalnya pahlawan. Pahlawan itu
status yang diberikan dari masyarakat karena masyarakat itu menghargai atas jasa dari pahlawan tersebut. Misalnya ada ustadz. Ustadz itu status sosial yang diberikan masyarakat karena menghargai atas jasanya dan juga apa yang diberikan kepada masyarakat sekitar, dampaknya seperti itu. Selanjutnya ini ada pembahasan ketiga mengenai kalimat sapaan. Sapaan sendiri secara definisi yaitu ajakan untuk berkomunikasi, teguran, dan ucapan. Nah, kalimat sapaan ini digunakan untuk menegur dan memanggil orang yang ingin kita ajak bicara atau orang kedua. Jadi kalimat sapaan ini banyak digunakan untuk banyak tujuannya. Nah, fungsi dari kalimat sapaan itu ya untuk menegur, memanggil, terus mengajak orang berbicara, dan juga untuk menyebut nama yang ingin kita ajak bicara atau lawan bicara kita, yaitu orang. Nah, fungsi kalimat sapaan itu dibagi menjadi dua jenis. Ada fungsi konatif dan juga fungsi fatis. Bedanya apa sih? Fungsi konatif itu fungsi yang membutuhkan kepada tindakan, tanggapan, dan juga respon. Jadi ketika orang pertama berbicara kepada orang kedua itu harus melakukan tindakan dan juga ada tanggapan dan respon kepada si orang pertama. Contohnya, saya sedang berbicara kepada lawan bicara saya, kemudian saya mengatakan, "Haura, tolong nyalakan lampu tersebut." Jadi si Haura sebagai orang kedua dan lawan bicara saya, Haura itu harus melakukan tindakan, tanggapan, dan juga merespon dari omongan saya, yaitu untuk menyalakan lampu. Maka perintah saya itu untuk menyalakan lampu, jadi Haura itu harus merespon dengan menyalakan lampu tersebut. Ada tanggapan dari si lawan bicaranya. Berbeda nih dengan fungsi fatis. Kalau fungsi fatis itu dia itu tidak membutuhkan kepada tindakan, tanggapan, dan juga respon. Jadi fatis itu gunanya ya untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi saja. Selanjutnya ada jenis kalimat sapaan. Jenis kalimat sapaan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada sapaan nama diri. Nah, sapaan nama diri ini biasanya digunakan untuk yang seumuran atau yang lebih tua. Contoh dari kalimat sapaan nama diri itu ada Silvi, Vina, Haura, dan Nazwa. Tapi kalimat sapaan nama diri juga bisa disingkat menjadi Sil, Ra, Vin, dan Wa, seperti itu. Nah, jenis kalimat sapaan yang kedua itu ada sapaan gelar. Sapaan gelar itu biasanya dengan menambahkan titel atau nama tambahan. Gunanya itu untuk menunjukkan kasta dan martabatnya. Jadi ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, yaitu orang kedua, kita itu udah tahu nih, oh bahwa lawan bicara kita itu namanya ini ya, memiliki gelar ini ya. Jadi kita itu udah tahu nih bahwa lawan bicara kita itu status sosialnya seperti apa ya, karena kita mengetahui dari si gelarnya tersebut, kastanya seperti apa, dan kita juga bisa tahu gitu. Terus untuk jenis sapaan yang ketiga itu ada sapaan jabatan atau sapaan pangkat. Nah, sapaan jabatan itu biasanya orang yang memangku jabatan atau organisasi. Contohnya ada bupati, camat, gubernur, ada ketua. Nah, kalau untuk sapaan pangkat itu biasanya tingkat kepegawaian atau tingkat kebangsawanan. Ada letnan dan juga ada kapten. Nah, untuk jenis yang keempat itu ada sapaan profesi. Sapaan profesi itu panggilan seseorang dengan menggunakan profesinya. Misal sapaannya dokter. Kenapa dipanggilnya dokter? Ya karena sapaan dokter itu merujuk kepada profesi dokter tersebut. Dokter tersebut kan pekerjaannya dokter, yaitu orang yang bekerja di rumah sakit dan juga orang yang bertugas untuk menyembuhkan orang sakit. Selanjutnya profesinya penyiar berita. Nah, kenapa dipanggilnya penyiar berita sapaannya? Ya karena profesinya yaitu menyampaikan berita-berita di TV, seperti itu. Nah, untuk jenis yang kelima itu ada sapaan kekerabatan. Namanya kekerabatan ya pasti seperti persaudaraan, yaitu ayah, ibu, kakak, dan juga adik, seperti itu.
Selanjutnya materi keempat ini ada dialog, prolog, dan juga epilog. Nah, apa sih perbedaan dan apa maksud dari tujuan ketiganya ini? Yang pertama ada dialog. Dialog ini percakapan antara dua orang atau tokoh dan bahkan bisa lebih. Jadi dialog ini bisa dilakukan dengan banyak orang dengan maksud atau tujuan jalannya sebuah cerita. Jadi dialog dilakukan dengan dua orang atau lebih, ya intinya nggak sendirian kan. Kalau sendirian ya ingin berdialog dengan siapa gitu kan, dengan maksud jalannya sebuah cerita yang sudah dibuat seperti itu. Nah, ada unsur-unsur dalam berdialog, yaitu ada tokoh, tema, latar, alur, dan juga amanat. Nah, ketika berdialog nih, supaya dialognya itu nggak hambar-hambar aja, nggak datar-datar aja. Jadi dalam pengucapannya itu ada jiwa emosionalnya. Maksudnya gimana sih jiwa emosional? Ya maksudnya ketika kita berdialog dalam sebuah pementasan atau dalam sebuah drama, emosi kita itu ikut bermain juga loh. Misalnya ketika peran yang kita mainkan ini sedih, menangis, ya ekspresi kita juga harus menunjukkan bahwa kita itu lagi sedih dan kita juga harus menangis, supaya penonton itu ikut terbawa dengan cerita kita, supaya mereka itu ikut merasakan bahwa suasananya itu lagi sedih loh, bahwa suasananya itu lagi nggak bagus loh, seperti itu. Dan juga misal nih peran yang kita mainkan ini bahagia, senang, ya kita harus menunjukkan wajah yang ceria, yang gembira, yang bahagia, seperti itu. Nah, sama ketika kita sedang memerankan peran yang tersakiti gitu, misal hati kita tersakiti, ya jadi penjiwaan kita itu ya harus kesel, marah, emosi, ya seperti itu, supaya penonton juga bisa merasakan bahwa yang kita rasakan itu sakit loh, sedih loh, seperti itu. Selain penjiwaan emosional, ada juga nih intonasinya harus jelas. Maksudnya intonasinya harus jelas itu artikulasi yang kita ucapkan itu harus jelas dan harus lantang. Jadi pengucapan A, I, U, E, O nya itu harus jelas, supaya nih ketika penonton menyaksikan drama itu nggak kayak hah, nggak kayak gitu loh. Jadi supaya penonton itu mendengarnya itu secara jernih dan juga jelas. Terus ada struktur kata dan kalimatnya juga yang harus baik dan juga tersusun rapi. Nah, yang kedua ini ada prolog. Prolog itu pengantar naskah dalam sebuah drama. Jadi namanya pengantar ya pasti adanya di awal dong. Nah, makanya prolog itu adanya di bagian awal dalam sebuah cerita dimulai. Nah, prolog ini itu seperti kayak pendahuluan. Jadi sebelum cerita itu dimulai, itu ada prolognya dulu, supaya nih penonton itu sebelum mulai masuk ke dalam alur ceritanya, sebelum masuk ke dalam dramanya, itu ada prolognya, yaitu penonton itu diiring dulu gitu loh, supaya penonton itu tahu, oh ternyata ceritanya itu mengisahkan seperti ini ya, maksudnya itu seperti ini ya, nanti itu akan seperti ini ya gitu. Tetapi secara lebih detailnya itu akan dijelaskan di bagian dialognya. Jadi prolog itu hanya seperti pendahuluan dan pengantar dari sebuah cerita tersebut. Nah, yang ketiga ada epilog. Kalau epilog ini kebalikannya prolog. Jadi udah jelas dong, kalau prolog itu pengantar, nah kalau epilog ini berarti ya penutup dalam sebuah jalannya pementasan. Nah, prolog ini adanya di akhir dalam sebuah drama. Bisa bentuknya berupa kesimpulan, amanat, pesan moral, dan bentuk-bentuk pesan gitu loh. Jadi misalnya nih ketika kita sudah menonton selama 2 jam, 3 jam, supaya menonton kita itu nggak sia-sia gitu loh, ya kita itu harus bisa menangkap bahwa setiap film itu pasti kan ada pesan yang ingin disampaikan kepada penonton kan, bentuk pesan yang baiknya. Nah kita itu harus bisa menangkap pesan tersebut, bahwa oh ternyata dari cerita yang tadi sudah kita tonton itu pesan moralnya seperti ini ya, amanatnya seperti ini ya. Jadi yang namanya pesan moral itu kan pasti bentuknya sebuah pesan yang baik-baik. Nah, pesan tersebut kan bisa saja kita gunakan dalam kehidupan keseharian kita, bisa bermanfaat dalam keseharian kita. Nah, dialog, prolog, dan epilog itu ternyata nggak cuma digunakan dalam pementasan atau drama loh. Maksudnya gimana tuh? Jadi dalam dialog, prolog, dan epilog itu ternyata bisa juga loh digunakan dalam keseharian kita, nggak harus dalam drama. Misalnya nih, saya sebagai mahasiswa ingin berbicara kepada dosen saya, kan nggak mungkin dong saya datang tiba-tiba ujuk langsung ngomong aja, Pak saya ini. Pasti nggak mungkin dong. Pasti ada yang namanya prolog dulu
dulu, yaitu pembukaannya dulu. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Sylvia Atia, mahasiswa semester ini. Terus kita masuk ke dialognya. Nah, ketika selesai percakapan, gak mungkin dong kita langsung asal nyelonong pergi gitu aja. Pastikan apalagi nih yang namanya berbicara dengan dosen, ada sopan santun dan tata kramanya kan. Nah, sama aja. Jadi ketika kita sudah selesai mengutarakan maksud dan tujuan kita kepada dosen, pasti ada yang namanya epilognya, yaitu penutupnya. Seperti misalnya kalimat, baik Bapak, terima kasih, wassalamualaikum. Nah, seperti itu. Jadi tanpa disadari sebenarnya prolog, dialog, dan epilog itu sudah kita gunakan dalam kehidupan keseharian kita. Itu contoh simpelnya dalam kehidupan keseharian. Selanjutnya pembahasan kelima, ini ada jenis membaca. Nah, membaca itu kan merupakan salah satu proses yang dilakukan dan dipergunakan oleh pembaca. Gunanya itu untuk memperoleh pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Nah, membaca ini bisa melalui kayak media cetak. Media cetak itu kan bisa berupa majalah, koran, novel, buku-buku, atau lain sebagainya yang bentuknya itu dicetak gitu loh. Nah, bisa juga membaca melalui media elektronik seperti gadget, smartphone, laptop, komputer, MacBook, dan juga lain sebagainya. Jadi membaca itu bisa dalam bentuk media yang banyak sesuai dengan masing-masing gitu. Nah, di sini ada syarat penting membaca dengan baik. Maksudnya itu bagaimana kita itu bisa membaca dengan baik. Yang pertama, itu mengetahui teknik untuk merangkum. Ketika kita mengetahui nih ada bagian-bagian penting dalam teks bacaan. Jadi ketika kita membaca nih, terus kita menemukan nih ada informasi atau teks-teks penting. Nah, kita itu bisa untuk merangkum dari kata-kata tersebut. Nah, ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu kemampuan untuk memantau pemahaman sendiri selama proses membaca. Jadi maksudnya itu selama proses membaca itu kan pasti untuk mendapatkan informasi kan. Nah, kita kan setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan tiap orang itu kan gak sama ya. Jadi setidaknya kita itu harus mengenali diri kita sendiri dulu nih, bahwa kita itu bisa membaca dengan baik itu ketika dalam keadaan apa ya. Jadi kan supaya informasinya itu kita bisa mendapatkan gitu loh. Misalnya saya ini bisa membaca dengan baik itu ketika keadaannya sunyi, tenang, bukan dalam keadaan yang bising. Atau misal bisa membaca baik itu ketika ditemani dengan secangkir kopi. Atau juga bisa membaca dengan baik itu ketika melihat suasana alam yang seger-seger seperti itu. Gunanya itu untuk kita bisa mendapat pemahaman dari bacaan kita. Nah, kita harus mengenali diri kita sendiri dulu, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada menghubungkan teks bacaan. Jadi informasi yang kita baca atau teks yang lagi kita baca itu bisa menghubungkan dengan konteks yang lainnya. Konteksnya itu bisa berupa dengan pengalaman pribadi, atau bisa dengan teks-teks yang udah dibaca sebelumnya, atau bahkan bisa juga dengan lingkungan sekitar. Jadi ketika kita lagi membaca nih, kira-kira bacaan yang sedang kita baca ini ada hubungannya nggak ya dengan konteks lingkungan sekitar atau dengan lingkungan terdekat kita yang sedang terjadi. Terus kira-kira ada hubungannya nggak nih dengan fenomena yang lagi dibicarakan saat ini, atau ada hubungannya kah dengan pengalaman pribadi kita sendiri, atau bahkan ada hubungannya nggak nih dengan teks-teks yang udah kita baca sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya pembahasan keenam ada tata cara membaca puisi. Puisi itu kan salah satu bentuk kesusastraan yang menggunakan pengulangan sebagai ciri khasnya. Tadi kan sudah dibilang bahwa puisi itu bentuk kesusastraan. Yang namanya bentuk kesusastraan itu udah pasti sastra, yang mana puisi itu merupakan salah satu karya sastra. Nah, dengan pengulangan bunyi tersebut itu, maka puisi itu akan menghasilkan rima, irama, dan juga musikalisasi.
Selanjutnya ada prosa. Prosa itu karya naratif yang menceritakan sesuatu dengan bersifat rekaan. Namanya rekaan itu kan udah berarti nggak sesuai dengan kenyataan. Rekaan itu berdasarkan khayalan, tidak sesuai dengan fakta dan juga bukti. Jadi prosa itu merupakan sesuatu yang menceritakan yang tidak berdasarkan dengan khayalan. Dia itu sifatnya hanya berdasarkan khayalan aja, nggak berdasarkan kenyataan. Terus selanjutnya ada perbedaan nih antara puisi lama dan juga puisi baru. Kalau puisi lama, yang pertama itu pengarangnya tidak diketahui. Yang kedua, puisi lama itu terikat dengan jumlah baris, rima, dan irama. Nah, biasanya puisi lama juga itu kayak ngebahasnya itu masih dengan persoalan kayak kerajaan atau seputar kayak fantastis. Berbeda dengan puisi baru. Kalau puisi baru itu pengarangnya sudah diketahui. Terus puisi baru juga tidak terikat dengan jumlah baris, rima, dan juga irama. Nah, puisi baru juga itu lebih banyak memakai sajak puisi dan juga syair. Nah, di sini nih ada tata cara membaca puisi dengan baik. Jadi gimana sih tata cara biar kita membaca puisi itu dengan baik dan bisa menarik audiens gitu? Yang pertama itu ada lafal. Lafal itu bunyi bahasa harus jelas. Jadi kan apalagi nih makna puisi itu kan tersirat ya. Jadi supaya penonton atau yang mendengarkan puisi kita itu bisa tahu nih makna puisi yang kita sampaikan itu apa ya, terus bisa paham juga nih makna tersirat dari puisi itu tuh apa ya, maka pengucapannya itu harus jelas lafalnya. Nah, yang kedua itu ada tekanan. Yang dimaksud dengan tekanan itu keras lembutnya pengucapan kata. Jadi ketika kalimat yang diucapkan harus keras ya keras, ketika kalimat yang diucapkan harus lembut ya lembut, sesuai dengan takarannya seperti itu. Terus yang ketiga ada intonasi. Intonasi itu naik turunnya kalimat. Jadi kan nggak mungkin dong ketika kita menyampaikan puisi kayak nadanya datar-datar aja atau nadanya tinggi terus, pastikan ada naik turunnya. Nah, naik turunnya itu harus disesuaikan dengan puisinya, dimana naiknya, dimana turunnya, supaya kalau memang isi dari puisinya itu emang harus emosi ya kita harus emosi, tapi ketika makna dari puisi itu harus lembut ya lembut gitu. Karena intonasi ini juga sebagai salah satu hal penting dalam membaca puisi supaya penonton atau yang mendengarkan puisi kita itu bisa paham dan maknanya itu tersampaikan dengan baik. Terus tata cara membaca puisi yang keempat itu ada jeda. Jeda itu kan berhenti, maksudnya berhenti bagian antar kata. Jadi kan gak mungkin nih ketika kita baca puisi dibaca terus, pasti kan ada jeda-jedanya kan antar kata. Nah, jedanya itu harus ditempatkan sesuai dengan posisinya, di mana jedanya, di mana lanjut, di mana berhentinya. Jadi harus diperhatikan. Jadi keempat tadi itu penting untuk meningkatkan kualitas membaca puisi kita. Selanjutnya ini materi ketujuh membahas mengenai menulis huruf tegak bersambung atau menulis halus. Nah, menulis tegak bersambung atau menulis halus itu merupakan salah satu keterampilan dalam 4 aspek pembelajaran bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kan di dalam menulis tegak bersambung atau menulis halus itu kan di dalamnya melibatkan penyusunan huruf secara beruntutan untuk membentuk kata atau kalimat. Nah, pentingnya kegiatan menulis ini itu dapat diukur dari manfaat yang diperoleh dari proses menulis itu sendiri. Jadi ketika kita menulis huruf tegak bersambung itu manfaat yang bisa diperoleh atau yang ingin mengetahui nih keterampilan menulis kita itu diukurnya sejauh mana ya, dari hasil tulisan kita sendiri, dari hasil menulis itu sendiri. Nah, dengan menulis tegak bersambung atau menulis halus itu seseorang diharapkan atau tujuannya dari menulis itu ya mampu untuk menyusun kata atau kalimat yang dapat dipahami, tetapi dipahaminya itu atau dibacanya itu bukan hanya oleh diri sendiri, tetapi dapat dipahami dan juga bisa dibaca oleh orang lain yang melihat tulisan itu. Nah, dalam menulis tegak bersambung atau dalam menulis halus itu ada proses nih menghasilkan huruf yang saling terhubung tanpa mengangkat alat tulis itu sendiri. Jadi biasanya dari menulis sambung atau menulis halus itu lebih membutuhkan waktu yang lebih singkat karena
dia kan tulisannya itu terus terhubung dan tersambung kan tanpa mengangkat si alat tulisnya itu. Nah, di sini ada contoh dari menulis tegak bersambung. Nah, ini contoh dari menulis tegak bersambung. Jadi tegak bersambung itu adalah buku yang memiliki garis 3. Selanjutnya ini ada manfaat dari menulis tegak bersambung atau menulis halus itu sendiri. Yang pertama itu untuk merangsang perkembangan motorik anak, karena kan dengan menulis halus maka kan perkembangan motorik anak juga akan dilatih kan di situ. Nah, manfaat yang kedua itu untuk menulis lebih cepat, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa menulis halus itu lebih membutuhkan waktu yang lebih signifikan, karena kan waktu yang diperlukan lebih sedikit kan dalam menulis tegak bersambung. Terus ya, manfaat yang ketiga itu menghasilkan tulisan yang lebih indah dan juga lebih rapi. Karena dalam menulis tegak bersambung itu anak atau orang yang menulis tegak bersambung itu akan diajarkan yang namanya sabar. Kenapa sabar? Karena kan ketika kita menulis tegak bersambung itu ada aturannya gitu loh, nggak bisa menulis seperti tulisan biasa. Menulis tegak bersambung kan seperti A, tulisannya seperti ini, B seperti ini, C seperti ini. Maka apalagi ketika orang yang sedang baru belajar itu kan dilatih kesabarannya kan untuk menghasilkan tulisan yang indah dan juga yang rapi sesuai dengan tulisan tegak bersambung itu sendiri. Selanjutnya ini ada beberapa manfaat menulis tegak bersambung atau menulis halus bagi perkembangan psikolognya atau mental anak. Yang pertama itu untuk meningkatkan koneksi syaraf. Jadi selain meningkatkan kepercayaan diri dan juga untuk membantu dalam mengatur kata atau kalimat dalam menulis tegak bersambung, itu juga menulis tegak bersambung itu berkontribusi untuk peningkatan koneksi syaraf dan merangsang otak anak. Karena kan dengan menulis tegak bersambung kayak otak anak dan juga syaraf-syarafnya juga itu kan ikut dilatih. Terus yang kedua itu memperluas kemampuan membaca. Jadi ketika menulis tegak bersambung itu dapat meningkatkan kemampuan berbaca dalam berbagai konteks. Misalnya ketika anak nih melihat tulisan-tulisan tegak bersambung dalam bacaan-bacaan hal apapun dalam konteks yang lebih luas, anak itu sudah terbiasa melihat tulisan seperti itu, kayak udah nggak kaget gitu loh. Dan membantu pemahaman ejaan yang baik juga ketika sudah terbiasa untuk untuk menulis tegak bersambung atau menulis halus. Terus manfaat yang ketiga itu untuk meningkatkan kecepatan menulis, seperti yang sudah tadi bilang sebelum-sebelumnya, bahwa keterampilan menulis tegak bersambung atau menulis halus itu mendorong untuk kecepatan menulis secara signifikan. Karena kan pada kemampuan ini juga kayak melatih konsentrasinya juga kan, karena anak harus belajar menulis dengan cepat, rapi dan juga indah. Jadi konsentrasi anak juga ikut dilatih. Nah, yang keempat ada keterampilan motorik tingkat lanjut. Maksudnya itu menulis tegak bersambung atau menulis halus itu bisa membantu membangun keterampilan sensorik dalam memegang pensil di atas kertas. Kayak memegang pensilnya itu harus dengan keadaan yang benar, harus dengan posisi yang benar, yang enak, seperti itu. Menulis huruf bersambung kan itu membutuhkan tenaga kan. Nah, menggerakkan tenaganya itu harus disesuaikan dengan menulis tegak bersambung. Makanya di situ menulis tegak bersambung itu banyak manfaatnya untuk melatih motorik, terus juga untuk melatih konsentrasi dan juga untuk hal lainnya seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, materi selanjutnya itu perbedaan antara ringkasan dan juga ikhtisar. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan di antara keduanya? Yang akan pertama dibahas yaitu ringkasan dulu. Jadi ringkasan itu suatu proses menyusun secara lebih singkat, lebih padat, dan lebih ringkas mengenai gagasan utama, inti suatu teks atau suatu buku tanpa mengubah ide pokok yang ada di dalam teks aslinya. Nah, tujuan meringkas itu apa? Jadi tujuan meringkas itu untuk menghadirkan versi yang lebih pendek, yang lebih singkat, dan lebih ringkasnya tanpa mengubah isi teks yang aslinya gitu. Contohnya kayak kita membaca nih sebuah teks panjang atau sebuah buku. Nah, ketika ingin diringkas menjadi sebuah bacaan yang lebih pendek, singkat, dan ringkas, itu tetap harus mempertahankan makna, gagasan utama, dan ide pokok dari teks yang kita ambil. Jadi yang tadinya teksnya panjang, kayak teks panjang atau buku itu kan pasti tebal ya, bacaannya panjang. Itu panjangnya aja yang hanya berkurang, tapi makna, ide, dan gagasan utamanya itu nggak boleh berkurang, walaupun bacaannya menjadi pendek dan singkat, begitu. Nah, selanjutnya itu mengenai ikhtisar. Sebenarnya ikhtisar, ringkasan, dan resensi mereka itu hal yang sama. Jadi di antara ketiganya itu
sama gitu. Sama-sama untuk menghadirkan versi yang lebih singkat, yang lebih padat dan lebih ringkas tanpa mengubah ide pokok dari teks asli yang ada di dalamnya. Tapi ada nih perbedaan antara ringkasan dan juga ikhtisar. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya itu ada terhadap pendekatan mengenai gagasan utama untuk membangun suatu teks. Jadi kalau di dalam ikhtisar itu dia itu nggak ada kewajiban untuk mempertahankan urutan-urutannya. Jadi itu balik lagi kepada si pembuat ikhtisarnya mau seperti apanya begitu. Tetapi tetap aja dalam membuat ringkasan itu tetap harus mempertahankan maknanya. Jadi esensi makna dan juga ide pokoknya itu tetap harus tersampaikan dalam suatu bacaan yang singkat. Terus perbedaan lainnya tuh apa? Perbedaan lainnya itu ada kepada kalau misalnya ikhtisar itu dia itu hanya mengambil beberapa bagian dari bacaan aslinya. Tapi kalau ringkasan itu dia itu hampir mengambil keseluruhan dari bacaan aslinya. Terus ketika kita membuat ringkasan itu ada beberapa hal yang harus dihindari. Misalnya ketika kita ingin menulis nih sebuah ringkasan, ada baiknya hindari seperti pengucapan seperti penulisan kata pada paragraf pertama, atau misalnya penulis mengemukakan bahwa, nah sebaiknya kalimat-kalimat seperti itu dihindari. Kenapa? Karena kan sejatinya atau hakikatnya itu kan dalam ringkasan itu dia itu kata-katanya itu kiasan, ilustrasi, dan juga penataannya itu kan tersusun kan. Makanya sebaiknya dihindari dari kalimat-kalimat yang seperti itu. Jadi intinya ringkasan dan ikhtisar itu kedua hal yang sama untuk membuat bacaan menjadi lebih pendek tetapi tetap mempertahankan makna, gagasan utama, ide pokok dari teks aslinya. Selanjutnya ini ada langkah-langkah membuat ringkasan. Di sini ada 4. Yang akan dibahas pertama yaitu mengenai membaca teks aslinya. Jadi sebelum kita membuat ringkasan pastinya harus kita baca dulu dong teks aslinya. Nah, dalam membaca itu dibutuhkan proses yang namanya menikmati. Kenapa harus menikmati dalam membaca? Supaya meminimalisir terjadinya hambatan ketika membuat ringkasan. Nah, ketika kita membaca teks aslinya itu juga nggak cukup hanya sekali. Pastikan yang namanya membaca untuk membuat ringkasan yang hasilnya baik itu dibutuhkan untuk membaca yang berulang, bahkan bisa 3-4 kali. Karena kan kadang di dalam suatu bacaan itu terdapat kata-kata kiasan atau kata-kata penekanan yang artinya itu membutuhkan makna tersendiri gitu. Jadi supaya kita bisa mengetahui apa yang ingin disampaikan penulis, tetapi terdapat kata-kata yang kayak kita tuh kurang ngerti gitu. Nah, maka maka kata-kata tersebut itu perlu untuk dicari dulu kan pastinya. Nah, ketika kita melakukan membaca teks asli juga diperlukan untuk membacanya secara keseluruhan teksnya. Jadi nggak bisa kayak membaca cuman sepotong-sepotong atau dicegat-cegat gitu. Gunanya membaca seluruhnya itu supaya kita itu bisa mendapatkan gambaran umumnya apa sih yang ingin disampaikan penulis ini. Terus supaya kita juga bisa memaknai lebih baik gitu, bahwa makna dari bacaan ini tuh ini, makna dari bacaan ini tuh ini, seperti itu. Terus yang kedua itu ada menentukan dan mencatat ide utamanya. Jadi setelah kita membaca itu ada mencatat ide utamanya. Nah, di dalam langkah yang kedua ini, ketika kita mencatat ide utama, pastikan terjadinya proses membaca lagi dong. Misalnya ketika kita membaca di paragraf ini, itu kan ketika kita menemukan ide pokoknya itu bisa aja langsung kita tulis, oh di paragraf pertama itu ide pokoknya ini, di paragraf selanjutnya itu ide pokoknya itu ini. Jadi supaya kita itu udah mempunyai gambaran, udah mempunyai poin-poinnya. Nah, dalam mencatat gagasan-gagasan utama itu juga harus sesuai dengan urutan pada paragraf aslinya. Jadi bisa dilihat di daftar isinya, itu kan di daftar isi kan berurutan ya. Jadi untuk memastikan bahwa urutan-urutan dari paragraf dan gagasan utama yang kita ringkas itu udah sesuai dengan daftar isi dari teks aslinya. Yang ketiga itu ada
memulai menulis ringkasan. Jadi setelah kita tadi melakukan poin yang pertama dan kedua, selanjutnya di langkah ketiga itu mulai menulis ringkasan. Dengan gambaran-gambaran umum yang kita dapat di poin kedua, kita kan di poin kedua nih udah punya pegangan nih, udah punya ide-ide pokok di tiap paragraf itu ini, apa sih yang pentingnya, seperti itu kan. Nah, dari ide-ide pokok itu, ketika kita menulis ringkasan itu bentuknya itu harus berbentuk paragraf. Gak bisa berbentuk kayak sub-sub atau poin-poin. Jadi bentuknya itu harus berbentuk paragraf. Kalimat-kalimat dalam ringkasan tersebut yang kita akan tulis itu harus tetap mempertahankan makna, ide pokok, dan gagasan dari teks aslinya. Yang keempat ini yaitu membaca kembali ringkasan. Jadi setelah kita melakukan 3 langkah yang tadi sudah dijelaskan, yang terakhir itu membaca kembali ringkasan. Gunanya membaca itu apa? Gunanya membaca kembali ringkasan yang kita buat itu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan kita. Jadi kita itu bisa ngecek ulang nih, hasil ringkasan kita ini udah sesuai belum ya sama teks aslinya, seperti itu. Terus gunanya lagi itu untuk mengecek apakah ringkasan yang kita buat ini sudah sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apakah ejaan-ejaan katanya itu udah sesuai, dan apakah tanda bacanya itu sudah sesuai, seperti itu. Jadi setiap kita telah menulis ringkasan, langkah terakhirnya itu kembali untuk membaca ringkasan yang kita buat. Selanjutnya pembahasan ke-9 membahas mengenai parafrase. Nah, pasti di sini udah nggak asing lagi dong dengan parafrase. Yaps, parafrase itu salah satu teknik dalam kepenulisan yang tujuannya itu untuk menulis ulang dari ide atau suatu sumber ke dalam kalimat yang lebih mudah dipahami dan mudah dimengerti. Nah, parafrase juga merupakan salah satu tindakan yang tidak melanggar hukum. Jadi tindakan alternatif yang tidak melanggar hukumnya. Nah, secara singkatnya parafrase itu untuk menulis ulang dari sumber asli tetapi ke dalam kalimat yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, ada beberapa langkah nih dalam menulis parafrase. Yang pertama, baca kalimat atau teks aslinya secara berulang-ulang. Jadi membacanya itu nggak cukup hanya 1 kali, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kenapa harus dibaca berulang-ulang? Gunanya itu untuk menghindari terjadinya salah paham dan untuk memastikan bahwa kita itu benar-benar paham apa yang ingin disampaikan dari teks asli tersebut, supaya kita itu paham maksudnya juga. Jadi usahakan untuk membaca secara berulang-ulang. Terus langkah yang kedua itu pisah kalimat penting. Jadi ketika kita tadi sedang membaca, ketika kita menemukan kalimat-kalimat penting yang dirasa ingin diparafrase, maka bisa dicatat dulu nih kalimat-kalimat pentingnya, dipisahkan dari kalimat-kalimat yang ada di teks aslinya. Terus langkah yang ketiga itu tulis kata kunci. Nah, ketika di poin kedua sudah memisahkan kata penting, di poin ketiganya itu menulis kata kunci dari kata-kata yang udah dipisahkan. Nah, yang keempat ini langkahnya periksa kembali tulisan yang sudah diparafrase. Jadi usahakan untuk memeriksa ulang secara berkali-kali. Nah, yang kelima itu menggunakan tanda petik. Gunanya tanda petik itu apa? Gunanya itu untuk mengidentifikasikan istilah unik dan istilah penting dari sumber aslinya. Karena kan parafrase itu kan kita sama aja kayak mengambil dari ide orang lain. Nah, gunanya tanda kutip itu untuk mengidentifikasi bahwa ada kata-kata unik dan kata-kata penting dari sumber aslinya. Nah, langkah yang terakhir yaitu langkah yang keenam, catat sumber asli termasuk halaman. Maksudnya itu catat sumber aslinya seperti referensinya, dicatat dari judulnya, kemudian dari penulisnya siapa, di halaman berapa, tahun berapa, itu harus secara detail dituliskan seperti itu. Selanjutnya materi ke-10 ini membahas tentang surat pribadi dan surat resmi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang surat resmi dan surat pribadi, ada definisi suratnya dulu. Surat itu alat komunikasi yang disajikan dalam bentuk tertulis. Namanya surat, sudah pasti tertulis dong bentuknya. Nah, sekarang ada surat resmi. Tadi kan sudah dibahas bahwa surat itu disajikan dalam bentuk tertulis. Gunanya untuk komunikasi tapi yang jarak jauh, yang tidak bisa secara langsung tatap muka. Nah, resmi itu sudah pasti ditunjukkan untuk
hal-hal yang sifatnya memang resmi seperti ditunjukkan kepada instansi, lembaga-lembaga, organisasi dan lain sebagainya yang sifatnya memang resmi dan bukan sembarangan gitu loh. Terus di sini ada karakteristik surat resmi. Yang pertama itu ada menggunakan kop surat. Kop surat di surat resmi itu biasanya ada di bagian atasnya ya. Nah, yang kedua itu ada nomor surat dan halaman suratnya. Yang ketiga menggunakan salam pembuka dan salam penutup yang lazim. Namanya surat resmi lagi, pasti ada salam pembuka dan salam penutupnya. Yang pada umumnya kan, kalau surat pada umumnya aja ada salam pembuka dan salam penutup, apalagi surat resmi yang ditunjukkannya memang untuk kepentingan resmi gitu loh. Terus yang keempat, karakteristiknya itu ada ragam bahasa resmi. Nah, bahasa dalam surat resmi itu harus menggunakan bahasa yang formal dan juga resmi. Jadi nggak bisa nih bahasa kayak keseharian. Jadi bahasanya memang harus resmi karena kan ditunjukkannya kepada orang-orang yang penting gitu kan. Dan memang untuk kebutuhan yang penting juga. Nah, yang kelima ini ada cap atau stempel dari lembaga resmi. Nah, gunanya cap atau stempel ini apa sih? Gunanya ini biasanya kan kalau di paling akhir itu ada cap dan stempelnya. Itu untuk menunjukkan bahwa surat itu memang dikeluarkan secara resmi, bukan sembarangan. Jadi surat resmi itu memang biasanya ada stempelnya. Nggak sembarangan orang yang bisa buat gitu loh, untuk menunjukkan bahwa surat ini tuh memang dikeluarkan secara resmi dari lembaga tersebut. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri surat resmi. Sebenarnya ciri-cirinya sama aja sih, nggak beda jauh dari karakteristiknya. Nah, ciri-ciri yang pertama dari surat resmi itu ada kepala surat dan kop surat. Sama aja kan, udah dijelaskan tadi di awal kalau kop surat itu adanya di bagian atas biasanya. Nah, yang kedua itu ada tempat dan tanggal surat. Yang ketiga ada nomor surat. Yang keempat ada lampiran. Dan yang kelima ada perihal. Terus yang keenam itu ada alamat suratnya. Nah, selanjutnya ini kita membahas tentang surat pribadi. Surat pribadi itu surat yang dibuat seseorang atas nama diri pribadinya sendiri untuk kepentingan atau kebutuhan pribadinya yang ditunjukkan kepada orang tertentu atau orang yang dimaksud. Nah, surat pribadi ini kan sifatnya nggak formal ya, jadi dia tuh nggak resmi menggunakan bahasanya, bisa menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang santai, yang akrab supaya pesannya itu tersampaikannya lebih dekat, lebih akrab aja gitu, nggak harus menggunakan bahasa yang resmi. Nah, di sini ada karakteristik dari surat pribadi. Yang pertama ada alamat dan tanggal. Sebenarnya nggak beda jauh ya dari surat resmi, sama-sama ada alamat dan tanggalnya, pasti dong itu dalam surat. Terus yang kedua ada salam pembukanya. Nah, yang ketiga ada kalimat pembuka. Terus baru yang keempat ada isi suratnya. Di isi surat ini kita mengutarakan maksud dan tujuan dari dikirimnya surat tersebut. Nah, yang kelima ini ada penutup surat. Terus yang keenam ada salam akhir. Sama aja, ada salam pembuka, isi, dan salam akhirnya. Terus yang ketujuh ini ada nama dan tanda tangan. Bedanya kalau di surat pribadi itu nggak harus menggunakan stempel, cukup dengan nama dan juga tanda tangan si penulis suratnya. Biasanya itu nama dan tanggal surat itu ada di bawah, bagian bawah sebelah kanan. Itu ya namanya antar pribadi gitu kan, untuk memastikan bahwa surat pribadi tersebut itu memang ditulis oleh diri kita sendiri. Nah, di sini ada persamaan nih, beberapa persamaan antara surat pribadi dan surat resmi. Persamaan yang pertama itu menggunakan bahasa yang efektif. Jadi walaupun memang di keduanya ada perbedaan bahasa, kalau surat resmi itu kan menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang resmi. Nah, kalau surat pribadi itu menggunakan bahasa yang santai kan, yang lebih akrab. Tapi tetap aja dua-duanya harus menggunakan bahasa yang efektif. Kenapa? Karena kan agar pesan yang tersampaikan kepada penerima surat itu nggak berbelit-belit dan nggak bertele-tele gitu loh. Jadi menggunakan bahasa yang efektif. Terus pesan yang tersampaikan itu harus tepat. Maksud dari kita menulis pesan tersebut itu apa? Itu harus tepat sampai kepada si penerima surat. Terus kesamaannya lagi itu hormat kepada penerima surat. Walaupun ini surat sifatnya nggak bertemu langsung gitu kan, tapi tetap aja kita harus menghormati si penerima surat. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk menghindari terjadinya salah paham. Karena kan biasanya ya namanya surat kan nggak bertemu langsung ya. Terus kan surat itu tertulis kan. Berbeda dengan kalau kita berbicara langsung, bertemu langsung, bertatap muka, face to face gitu kan. Kalau kita face to face, bertemu langsung, nada yang kita bicarakan pasti kan langsung sampai kepada lawan bicara kita. Misalnya nih, saya
bicara apa kepada lawan bicara saya. Nah, lawan bicara saya bisa menangkap nih, oh ternyata dia lagi marah ya karena nada bicaranya seperti itu. Oh, dia kelihatannya lagi bahagia nih karena nada bicaranya seperti itu. Berbeda kalau dengan surat. Surat itu kan tertulis. Kadang apa yang dimaksud dengan kita, nada bicara kita itu berbeda dengan yang si penerima terima gitu loh. Bisa aja si penerima menerimanya nadanya kok gini ya, karena itu tertulis, berbeda dengan bertemu langsung. Makanya dalam penulisannya itu harus menggunakan bahasa yang efektif, yang sebaik mungkin, tetap harus sopan agar tidak terjadinya salah paham. Nah, persamaan yang selanjutnya itu adalah logis, sama-sama harus masuk akal. Walaupun surat pribadi tetap harus logis ya secara umum, dan tetap harus bisa diterima oleh si penerima dengan baik. Baik, selanjutnya ini materi ke-11 mengenai formulir dan juga kwitansi. Yang akan pertama dibahas yaitu formulir. Nah, formulir ini merupakan kertas tercetak. Jadi formulir itu kertas yang bentuknya tercetak yang menyediakan ruangan di dalamnya untuk diisi kayak catatan-catatan, informasi-informasi, atau juga instruksi-instruksi yang nantinya itu akan diserahkan kepada individu-individu lainnya, yang akan diteruskan kepada individu atau kepada organisasi lainnya, atau kayak lembaga-lembaga. Nah, formulir itu kan merupakan alat penting yang bentuknya itu kan dokumen, karena dia itu di dalam formulir itu kan memuat informasi-informasi kan seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, makanya formulir itu nantinya itu akan dikumpulkan dan disimpan untuk diproses lebih lanjut. Nah, kenapa nih formulir ini penting untuk digunakan? Ada beberapa alasan mengapa formulir itu digunakan. Yang pertama itu untuk keseragaman dan juga untuk pembakuan kerja. Karena kan formulir itu kan sifatnya bisa dibilang resmi ya, dari lembaga, organisasi, atau dari instansi gitu loh, yang untuk diisi, yang di dalamnya itu menyediakan informasi atau catatan-catatan, makanya harus diseragamkan. Terus yang kedua alasannya itu untuk mempermudah dalam penggolongan data. Tadi kan dibilang di dalam formulir itu kan memuat informasi yang banyak, maka dari itu dibentuklah formulir untuk disesuaikan nih dengan penggolongan data-datanya sesuai dengan bagiannya. Nah, yang ketiga itu untuk mempermudah pemberkasan baik penyimpanannya atau juga dalam datanya. Nah, yang keempat itu alasannya sebagai alat perencanaan. Jadi sebagai alat perencanaan yang nantinya itu dari hasil formulir tersebut itu yang akan nanti diteruskan oleh individu atau organisasi atau instansi-instansi lainnya. Karena kan formulir itu kayak langkah awalnya untuk memulai perencanaan. Nah, selanjutnya ada kwitansi. Pasti di sini udah nggak asing dong sama yang namanya kwitansi. Nah, kwitansi itu bentuknya seperti ini, bisa dilihat contohnya. Nah, jadi kwitansi itu kayak bukti kertas yang gunanya itu untuk bukti yang menyatakan telah terjadinya penyerahan sejumlah uang dari si pemberi kepada si penerima atau dari si penjual kepada si pembeli. Nah, nanti itu di kwitansi itu akan ditandatangani oleh penerima sejumlah uangnya yang berapa gitu. Nanti sejumlah uangnya itu ditulis di dalam kwitansi tersebut. Gunanya kwitansi itu untuk menyederhanakan proses pembukuan dan pencatatan kayak arus keluar dan masuknya kas gitu loh. Jadi kwitansi itu kayak bukti transaksi yang untuk mempermudah kedua belah pihak loh, dan sifatnya itu bisa jadi kayak penting, resmi juga, karena dengan kwitansi kan ada buktinya gitu loh, telah kedua belah pihak itu telah sepakat untuk melakukan akad transaksi tersebut gitu. Jadi misalnya nanti ketika suatu hal terjadi masalah atau kayak ada problem gitu loh, dengan adanya kwitansi kan sebagai buktinya itu bisa dilihat kan dari situ data-datanya gitu kan. Nah, di sini ada ciri-ciri kwitansi. Ciri-ciri kwitansi yang pertama itu selembaran bukti yang telah terbagi menjadi dua bagian, subbagian kanan dan kiri. Nah, yang kedua ciri kwitansi itu pembuatan kwitansi itu terbagi dalam dua rangkap. Jadi kwitansi itu biasanya ada dua rangkap. Nah, di bagian atas kwitansi itu bagian aslinya biasanya itu nanti itu akan diberikan dan dipegang oleh ke si pembayar atau si pembeli. Nah, nanti yang bagian bawahnya kwitansi itu akan dipegang oleh si pihak penerima uang atau si penjualnya. Nah, ciri kwitansi yang ketiga itu
kedua belah pihak itu telah mencantumkan informasi lengkap. Jadi kan informasi lengkap tuh kayak ada jenis barangnya apa aja, berapa banyaknya, terus tanggal berapa, di tahun berapa, terus ada jumlah uangnya, ada nominal uangnya. Pokoknya di situ tuh dicatat semua tentang transaksi tersebut gitu. Situ dan juga ada tanda tangan dari si penerima uangnya sebagai bukti yang valid bahwa transaksi itu memang dilakukan atas kesadaran dua orang dan atas bukti yang sah gitu loh. Jadi udah melakukan akad sesuai dengan syaratnya seperti itu. Nah, di sini juga ada cara membuat kwitansi. Cara membuat kwitansi yang pertama itu masukkan nomor kwitansinya. Yang kedua, tulis nama penerima dan penyetor. Jadi nama si penerimanya siapa dan penyetornya siapa itu ditulis ditulis namanya. Terus yang ketiga, masukkan tanggal transaksi. Seperti tadi sudah dibilang bahwa tanggal dan tahun itu juga penting sebagai bukti gitulah bahwa transaksi tersebut itu dilakukan di tanggal berapa. Nah, yang keempat itu masukkan jumlah uangnya. Jadi uangnya itu berapa, jumlahnya harus dituliskan secara detail. Bahkan jumlah uangnya juga bisa dituliskan dalam bentuk nominal gitu loh. Kayak nominalnya berapa dalam bahasa Indonesia. Nah, yang kelima itu tulis deskripsi pembayarannya. Kayak ini tuh pembayaran untuk hal apa, dalam bentuk apa gitu loh. Nah, yang keenam itu bubuhkan juga tanda tangan. Seperti sudah dibilang tadi di awal bahwa tanda tangan juga penting untuk memperkuat bukti valid bahwa memang kwitansi itu sah dan memang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pembahasan terakhir yaitu naskah pidato. Nah, pidato merupakan salah satu kegiatan berbicara yang dilakukan oleh seseorang di depan orang banyak. Ketika berpidato ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti kontak mata dengan audiens, ekspresi wajah, dan juga gestur tubuh. Gunanya itu untuk dapat menarik perhatian audiens. Jadi supaya pendengar, penonton, dan juga audiens itu tertarik dengan isi pidato yang kita sampaikan. Nah, ketika berpidato itu ada penyusunan teks pidatonya, yaitu hendaknya menggunakan kata-katanya itu yang jelas, tepat, dan juga menarik. Kenapa harus jelas? Supaya informasi atau topik yang disampaikan oleh pembicara itu dapat tersampaikan maknanya dengan jelas kepada audiens. Nah, kenapa harus menarik? Supaya audiens itu nggak sibuk sendiri gitu loh. Supaya audiens itu kepo nih dengan pidato apa yang ingin disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya, hindari kata-kata yang sifatnya itu tidak sopan, vulgar, atau yang kayak tidak pantas. Gunanya itu untuk apa? Untuk menghindari terjadinya salah paham, dan gunanya itu untuk menyimpang dari topik yang ingin disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya di sini ada tujuan berpidato. Tujuan berpidato itu ada 3. Yang pertama itu untuk menghibur, memberi informasi, dan mengajak. Nah, yang pertama ini untuk menghibur. Menghibur itu bisa dilakukan dengan ketika kita menyampaikan berpidato itu bisa menggunakan bahasa yang lebih santai atau bahasa yang lebih akrab. Bahkan dalam berpidato itu juga bisa diselipkan dengan hal-hal yang ada humornya gitu loh, atau hal-hal kayak yang lucu-lucu. Jadi audiens itu nggak jenuh, nggak bosan mendengarkan isi pidato kita. Agar kayak wah, pidatonya menarik nih, ada hal-hal lucunya nih, ada hal-hal yang bikin audiens itu jadi nggak bosan gitu loh untuk mendengarkan. Nah, tujuan yang kedua itu untuk menyampaikan informasi. Maksudnya itu pembicara itu berupaya untuk menjelaskan makna atau kayak topik, pesan apa nih yang ingin disampaikan oleh pembicara kepada penonton dengan tepat ya. Nah, tujuan yang ketiga itu ada mengajak. Mengajak ini kan berarti ya seperti mengajak kan, udah pasti mengajak, merayu, dan juga membujuk. Tujuannya itu agar audiens atau pendengar itu terpengaruh dengan pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara. Contohnya ada pidato kampanye pemilihan umum. Itu salah satu pidato yang masuk kepada pidato mengajak. Kenapa? Karena kan di situ kayak calonnya itu kan melakukan kampanye dulu kan nih, agar rakyat itu menyuarakan hak suaranya itu untuk memilih calon tersebut. Jadi agar rakyat itu tertarik gitu loh, karena sudah dibujuk, dirayu lewat pidato yang disampaikan seperti itu. Selanjutnya ada kerangka pidato.
Alangkah baiknya sebelum menyampaikan pidato itu dibuat terlebih dahulu nih kerangka pidato. Kerangka pidato itu kan struktur dasar yang membantu pembicara dalam menyusun dan menyampaikan isi pidatonya. Jadi supaya pesan yang ingin disampaikan itu lebih tersusun dengan rapi. Terus gunanya kerangka pidato itu kan agar lebih efektif juga kan. Nah, struktur atau kerangka pidato itu ya berupa pembukaan, terus isi, dan yang terakhir ada penutup. Baik, cukup sekian pemaparan singkat mengenai materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Dindin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You say you're sorry.